berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7 Semarang serta Bapak Wakil. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, tempat di ruang labor IPA SMP Negeri 7 Semarang, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang kami laksanakan. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi budaya positif yang nantinya langsung dipandu oleh Ibu Terbreka. Yang keempat, diskusi 5 doa. Yang keenam, penutup. Bila tidak memadamkan mukadimah pada kesempatan ini, dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif, kita masuk acara yang kedua, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Nantinya kepada Bapak Kepala SPD Ibu Sumarno, Bapak Kasmir SPD, waktu dan tempat kita sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang kami hormati Ibu Iing selaku melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah disampaikan kepada kita, sehingga kita telah dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian daripada itu, selawat birin salam juga tidak luput kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan malam tadi kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengikuti kegiatan di diseminasi budaya positif yang kita undang. Itu ada 15 orang. Ada 15 orang yang kita undang. Namun karena sesuatu hal dari yang 15 orang ini ada beberapa orang yang tidak bisa memenuhi undangan kita. Jadi sebenarnya cocok dengan materi kita hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, bagaimana yang budaya negatif tadi menjadi budaya positif? Itu kan budaya itu. Mudah-mudahan ke depan niat kita bisa diluruskan. Mudah-mudahan dengan hal sedemikian itu pada hari ini itu bisa kita berubah dengan adanya budaya positif. Budaya positif yang harus dibangun di sekolah kita perlu dipertajamkan. Contoh, memang kita sudah jalan budaya positifnya, sudah jalan. Saya salut dengan Pak itu, saya tidak muji loh. Saya tidak muji. Saya salut dengan Pak itu. Dengan sabar, mau ada teman, mau tidak, terus beliau nyambut sesuatu. Itu kan budaya yang perlu dipertajamkan, yang perlu kita lestarikan. Mau ada kawan, mau tidak, dengan sabar Pak itu menunggu sesuatu. Nah, itu termasuk bagian daripada budaya positif. Namun yang budaya positif yang seperti itu tidak terukir, tidak diikuti oleh kita yang lain. Kenapa? Itu Bapak Ibu yang menjawab. Nah, mestinya yang budaya positif yang hari ini sudah resmi kita bahas secara bersama-sama. Yang budaya positif itu intinya bagaimana membangun karakter. Kembali ke karakter, ya Bu. Dari karakter yang tidak baik, anak menjadi karakter yang lebih baik.
Ini budaya yang hampir hilang di sekolah, doa. Itu kan budaya itu. Ya mungkin itu kira yang disampaikan oleh dinas, kenapa di tingkat SMP sekarang orang sudah agak kewalahan. Orang berbondong-bondong ke pesantren sekarang. Orang berbondong-bondong ke MTS sekarang. Karena situ yang islaminya untuk situ. Karena dianggap di tingkat SMP karakter untuk ke situ itu sudah jauh. MTS enggak susah dari siswa. Ratusan. Enggak susah-susah dia dari siswa. Yang tingkat SMP, susah sekali dari siswa. Karena orang sudah menganggap tadi. Artinya apa? Guru, orang tua terutama sekali butuh perubahan yang ada pada karakter anak. Dia ingin anaknya lebih paham tentang budaya. Kelemahannya banyak. Kita sudah mulai mengurangi tugas kita. Yang dui fungsi kita tuh sudah kita tinggal. Tugas utama kita ngajar, mendidik. Sekarang nih tinggal satu. Tugas kita tuh tinggal satu. Apa tugas kita? Mengajar, mendidik. Kita tidak melihat. Mendidik. Kalau nggak dipaksa-paksa kita di sini, arah. Dan ada kita yang betul-betul seperti yang diharapkan dalam budaya positif, seimbang antara akademik dengan emosional. Nah, kalau kita mau kejar betul-betul akademik, ya kita kejar seharusnya seimbang antara akademik dan emosional. Apa pintar-pintar, anak pintar, hebat, tingkat nasional semua, tapi karakternya tidak diterima masyarakat. Lebih baik sebaliknya, biarlah anak itu tidak begitu pintar, tapi karakternya bagus, itu sebenarnya masyarakat. Intinya budaya positif ini membentuk karakter. Karakternya apa? Karakter warga sekolah. Kemudian dalam hal kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan setelah pemaparan materi dari Ibu ingin memberikan salah satu guru penggerak. Ini kan kegiatan guru penggerak ya Bu ya. Jadi saya ketujuh, mudah-mudahan ke depan guru penggerak disebut tujuh bertambah semakin banyak guru penggerak. Saya yakin imbasnya kepada siswa, kepada lingkungan sekolah semakin baik. Semakin baik. Oleh karena itu, kebetulan yang sampai saat sekarang ini baru satu orang, itu pun angkatan yang ke-10 ya Bu. Mari kita dukung. Ada undangan Ibu ini untuk, ya maaf, dan tidak berani mengundang Bapak Ibu. Ya, ini tak bantu saya undang. Dan sadar juga deh Ibu ini. Apalagi mau mengundang kami senior itu enggak ada. Itu pun juga budaya. Jadi tidak semerta
Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, sesuai dengan edaran dari dinas. Ini untuk kita semua nih. Pertama, yang ditekan oleh dinas masalah kombel belajar, komunitas belajar. Karena kalau menurut surat edaran dari dinas kemarin, memang tidak saya share di grup kita, di sekolah diminta 1 jam 1 minggu untuk kegiatan komunitas belajar. 1 jam tidak banyak, 1 jam 1 minggu. Kita komunitas belajar kita ada. Kalau bisa ditambah per mata pelajaran lah komunitas belajar. Itu yang diminta oleh dinas. Paling tidak di satuan pendidikan dalam hal kegiatan komunitas belajar 1 minggu 1 jam. Dan 1 kali dalam 1 bulan antar sekolah. Itu saudaranya seperti itu Pak. 1 kali dalam seminggu itu antar sekolah komunitas belajar. 1 minggu 1 kali 1 jam di sekolah. Yang pertama, nah kita minta kepada setiap pelajaran ada komunitas belajar. Kita kan guru itu kebanyakan. Guru itu kebanyakan. Kemudian secara umum untuk Kota Sukabumi dalam penggunaan PMM itu masih rendah. Itu juga ada nanti saya share di grup kita. Jadi himbauan orang dinas kepada kita guru, marilah kita menggunakan PMM platform mengajar secara cerdas, sering. Nanti orang itu kan minta kita melapor ke dinas kalau berdasarkan surat edaran yang dikirim. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu bisa diatasi oleh kita. Apalagi sekarang ini SMP7 sudah naik daun. Kemana-mana disebutkan wali kota. Kemarin juga disebutkan di GOR, sampai ikut ke GOR kemarin. Jadi itu sebagai senjata wali kota juga tertempaan dalam kompani sekarang. Masalah pendidikan Kota Sukabumi sudah lebih jauh. Satu bukti kita sudah sampai tingkat pesona. Wah itu Pak, di gedung sampai kemarin Pak, di gedung di GOR itu oleh Pak Wali Kota. Dengan kendor kita, dengan kendor sudah digaung-gaung oleh Pak Wali Kota bahwa pendidikan di Kota Sukabumi tidak tinggal dengan sekolah. Dengan kabupaten, bahkan untuk tahun ini Kota Sukabumi mewakili provinsi di tingkat nasional. Bidang IPA, bidang sains, otomatis diwakili oleh SMP7. Saya rasa-rasa mau terbang di ruangan korporat itu Pak. Rasa-rasa wah, kenapa itu bisa berhasil? Jadi mudah-mudahan ke depan supaya kita, walaupun kita tidak bisa menarik siswa yang dari pasar, itu tidak mungkin ke SMP kita, ya kan? Yang paling tidak orang-orang yang ada di 4 desa sebenarnya tidak tergiur ke sekolah lain. Kita sudah keluar semua jurus-jurus gitu. Drum band sudah kita keluarkan kemarin dari Ibu Nova. Dana Ibu Nova banyak terkuras di sini. Ya itu drum band kita. Tapi tidak apa-apa. Kemarasan itu Pak sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa dampak yang sangat-sangat positif buat sekolah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi arahan dari Bapak Kepala SPTMB Rusnabnu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau itu dapat kita laksanakan, terutama kita sebagai guru dalam hal tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari ini. Kemudian dalam acara ini, ya, sebelum pemaparan dari Ibu Iin mengenai kegiatan diseminasi budaya positif, mungkin saya ambil alihnya Ibu Iin, kita masuk supaya berkah dan mungkin ada perubahan acara supaya berkah apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini. Kita minta yang penutup awal, meminta doa dari Bapak itu supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Memohon kepada Pak itu untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lafi ni'mahu wa bil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa bi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubi wa khataya kullaha. Allahumma zid anna al-hamma wal husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma jalla yamina anta salah wa aftahu falah wa akhirahu najah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa hidayatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakatil maut wa najatan minan nar wa afwan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dito dalam hal ini pemberian doa bukan untuk berakhir, tapi awal dalam hal pelaksanaan kita pada hari ini. Kemudian ya, kami berterima kasih pada Ibu ini seharusnya itu untuk seluruh majelis guru seharusnya, ya, karena apa-apa yang disampaikan nantinya untuk kita implementasikan, untuk kita bawa yang positif dalam hal memajukan SMP itu. Jadi dalam hal ini kita yang hadir mungkin tidak dapat hadir semua, dapat memberitahu nantinya materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Ibu pada teman kita yang hadir, supaya apa yang kita laksanakan nantinya, terutama kegiatan-kegiatan budaya positif yang harus kita kembangkan di SMP Negeri 7 ini. Kemudian dalam hal ini sebelum kami serahkan corong kepada Ibu Iin dalam
semangat ke depan. Tutup bila kita bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan diseminasi budaya positif kita hari ini. Semoga ini membawa manfaat bagi kita, terutama dalam peran kita sebagai pendidik nantinya. Kemudian pertama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kegiatan hari ini dapat berlangsung. Dan benar seperti yang disampaikan Pak Pasmin tadi, semoga pengimbasan ini bukan hanya berhenti sampai di kita, namun bisa kita teruskan kepada rekan-rekan yang lain. Karena bagaimanapun ini merupakan dasar dari kita sebagai seorang pendidik. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 7 Sungai Penuh, Bapak Kasmir SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 7 Sungai Penuh, Bapak Kasmir SPD. Seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan SMP Negeri 7 Sungai Penuh peserta diseminasi budaya positif pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan siswa kita hendaknya tanpa kurang apapun. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini seperti yang sudah disampaikan sekilas oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Pasmin tadi, itu tentang budaya positif, di mana ada submaterinya nanti, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, mungkin ini yang akan menjadi fokus utama kita karena ini berkaitan dengan keseharian kita menghadapi siswa. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian bagaimana seharusnya praktik pelaksanaan segitiga restitusi itu. Nah, mungkin ada beberapa istilah baru yang baru kita dengar di sini seperti restitusi, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini akan kita kupas nanti dalam kegiatan diseminasi kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, ada baiknya kita memahami kembali sebenarnya apa sih filosofi pendidikan. Karena kita kan di sini sebagai pendidik, jadi yang perlu kita ingat, kita itu pendidik dan bukan pengajar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, filosofi pendidikan yang kita pegang sebagai seorang guru itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional, mungkin sangat familiar dengan kita di dunia pendidikan, namun kita tidak tahu sebenarnya inti pemikirannya itu apa. Kenapa beliau menjadi Bapak Pendidikan Nasional, kenapa tidak yang lain. Jadi, ayo kita simak dulu bersama video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dinda Brika, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Melalui video ini, kita akan belajar bersama tentang filosofi pendidikan. Kita akan menggali ajaran Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa yang teman-teman ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Mungkin jawaban yang terlintas adalah Bapak Pendidikan, penuh utama siswa, keturunan mutlak, tugas rangkai, tuturi handayani dan menteri pendidikan pertama. Pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan sudah begitu maju dan masih relevan hingga zaman ini. Nah, apa saja filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak video ini bersama-sama. Terlahir dengan nama Raden Maswardi Sulaningrat, ia adalah seorang aktivis pergerakan, aktivis pendidikan, dan aktivis kebudayaan.
bisa dilepaskan dari kodrat zaman. Artinya, pendidikan harus sesuai dengan zaman di mana anak tersebut lahir dan harus mempersiapkan anak-anak untuk zaman tersebut. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus peduli dengan perkembangan zaman, sehingga kita dapat mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan juga pribadi yang dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan tentu dapat berkontribusi terhadap masyarakat, pendidikan tidak hanya bicara soal pengetahuan, melainkan juga soal karakter atau diri pribadi. Pengetahuan ditambah dengan keinginan yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik pula. Itulah yang disebut dengan pendidikan yang holistik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Saya sebagai seorang pendidik diingatkan kembali bahwa pendidikan sejatinya harus berfokus kepada anak, bukan kepada konten buku teks kurikulum atau bahkan fasilitas dan teknologi. Tapi bagaimana menggunakan semua perangkat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang mengeluarkan potensi sehingga anak dapat menjadi yang terbaik sebagaimana Tuhan menciptakannya. Karena tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lantas, selama kita mengabdi, sudahkah keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi perhatian kita sebagai pendidik? Karena mereka merdeka untuk dituntun menjadi diri mereka sendiri. Nah, gimana nih para pendidik? Jadi makin kenal kan dengan Ki Hajar Dewantara? Semoga pemikiran-pemikiran beliau tetap hidup dalam praktik kita, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, sehingga anak-anak kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang terbaik dan bahagia. Mari sama-sama kita membangun pendidikan yang transformatif untuk anak-anak kita. Selamat mengajar, mendidik, dan menghadirkan kebudayaan yang memerdekakan dan memanusiakan peserta didik. Terima kasih, salam guru penggerak. Nah, gimana Bapak Ibu? Kita sudah menyaksikan bersama. Jadi itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari pemaparan tadi, jadi sebenarnya luar biasa sekali Tuhan menitipkan suatu amanah yang besar kepada kita sebagai seorang pendidik. Di mana kita yang kita hadapi itu adalah manusia. Bayangkan Tuhan mempercayakan kita seorang manusia untuk menuntun manusia lain. Di mana tujuannya adalah agar manusia yang kita tuntun itu dalam hal ini adalah anak-anak itu bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi itu sebenarnya makna dari pendidikan. Nah, tugas kita tadi apa di sini? Jadi tugas kita yang pertama itu adalah menuntun peserta didik agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dan terutama bermanfaat. Kemudian ada 3 filosofi pemikirannya. Yang pertama, Ing Arso Sungtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, ini kan sering kita dengar. Tapi saya yakin masih ada kita yang belum tahu maknanya apa. Jadi Ing Arso Sungtulodo itu maksudnya adalah di depan, maksudnya kita memberikan contoh kepada anak-anak. Nah, seperti yang dijelaskan Bapak sebelumnya, ini berarti berhubungan dengan karakter kita. Jangan kita sibuk dengan pembiasaan untuk anak-anak, pembiasaan melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk membentuk karakter yang baik. Jadi sebenarnya karakter yang baik pada anak itu bisa terbentuk melalui contoh. Jadi bukan melalui berbagai program-program pembiasaan yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menampakkan diri kita sebagai role model di depan siswa itu yang melekat. Contohnya saja misalkan anak-anak kita semua di rumah. Bagaimana tingkah kita ketika berbicara itu yang akan muncul di anak. Kalau misalnya dari kecil kita terbiasa berbicara dengan nada yang tinggi, pasti anak kita juga akan berbicara dengan nada yang tinggi. Tapi kalau misalkan dari kecil kita terbiasa dengan nada yang lemah lembut, anak-anak juga akan terbiasa. Nah, begitu juga dengan di sekolah. Jadi bukan melalui pembiasaan itu hanya program-program terstruktur yang mungkin kita butuh sebagai laporan. Padahal sebenarnya karakter yang baik itu bisa muncul melalui contoh langsung dari Bapak Ibu semua. Misalkan kita menyampaikan ke anak-anak, kalian harus disiplin, jangan datang terlambat ke sekolah, nanti absennya dibuat alpa di lapangan. Kita sudah datang tepat waktu atau tidak?
itu kan menjadi contoh bagi anak-anak. Kemudian kita berkata, misalkan untuk pakaiannya seperti ini, apakah kita sudah menunjukkan hal yang sama? Jadi itu menjadi fokus kita bersama nantinya. Bagaimana kita sebagai pendidik bisa menuntun anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, kembali lagi, pemikiran KHD ini, Ki Hajar Dewantara, itu tidak pernah menekankan kepada nilai. Sama dengan sekarang, dengan kurikulum Merdeka yang sekarang, tapi karakter yang baik, karena secara tidak langsung karakter yang baik itu akan otomatis membentuk kecerdasan. Kalau sosial emosionalnya udah bagus, nanti intelektualnya juga akan bisa mengikuti. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan seorang anak harus dapat nilai sekian. Karena yang namanya intelektual itu adalah pemberian dari Tuhan dan tidak bisa kita ubah. Makanya tadi dibilang anak itu unik dengan kodratnya masing-masing. Nah, saya ingat sekali Miss Nova pernah menceritakan ada satu siswa, Davin, mungkin Bapak Ibu yang kelas 7 tahu dengan siswanya. Ketika belajar bahasa Inggris, dia nggak mau menulis dalam bahasa Inggris. Dia mau mengerjakan tugas, tapi dia mau membuat dalam bahasa Arab. Dan setelah dicek Miss Nova, memang benar, misalkan dia buat buku, bank, kemudian huruf K. Dan memang benar, artinya apa? Tidak bisa dipaksakan dia harus paham bahasa Inggris, karena memang bakatnya mungkin di bidang yang lain. Nah, itulah yang tadi diilustrasikan oleh Kak Hadir. Kita itu adalah petani dan pekebun. Jadi guru itu adalah petani dan tukang kebun. Kita tidak bisa meminta padi itu yang kita tanam bibit padi menjadi jagung. Juga tidak bisa meminta jagung menjadi bibit padi. Namun yang kita upayakan apa? Tanpa mengubahnya, tugas kita adalah bagaimana mengupayakan lingkungannya, baik itu pengairannya, tanahnya, cahayanya, itu yang bisa kita upayakan. Artinya menciptakan lingkungannya agar potensi dari masing-masing bibit itu bisa tumbuh maksimal. Nah, itu yang kita tekankan kembali sebagai seorang guru. Mungkin itu jadi refleksi kita bersama. Jadi jangan sampai kita masih marah kepada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal. Itu saya rasa udah pendidikan zaman dulu, ya. Tapi bagaimana kita melihat, makanya penting Bapak Ibu yang namanya asesmen diagnostik di awal. Kita melihat potensinya apa anak-anak ini, itu yang akan kita asah nantinya. Jadi jangan dipaksakan. Sama dengan memaksakan ikan untuk memanjat pohon, itu kan hal yang mustahil. Itu bukan siswanya yang bodoh, tapi gurunya yang gila. Kan kasarnya seperti itu. Itu untuk filosofi pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah budaya positif di sekolah. Nah, filosofi pendidikan tadi mengantarkan kita bagaimana menghadapi siswa di kelas dan di sekolah ketika bergaul dengan sesama temannya dan bahkan dengan kita sebagai guru. Jadi di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kembali lagi, budaya positif ini tujuan akhirnya, muara akhirnya adalah karakter. Ya, jadi bukan dinilai. Nah, kalau misalkan budaya positif ini sudah bisa kita terapkan di sekolah, contoh dari hal yang kecil seperti yang dilaksanakan oleh Pak Dito, nah itu nanti akan menumbuhkan karakter yang baik juga pada diri siswa. Nah, saya rasa siswa sekarang kalau melihat Pak Dito, mereka kan udah tahu, oh berarti salaman pagi. Itu kan sudah menumbuhkan yang awalnya mungkin mereka tidak tahu ngapain Pak Dito berdiri di sini. Tapi karena kebiasaan, jadi mereka akan terbawa. Dan nanti juga akan terbawa ketika papasan dengan guru. Coba, kalau misalkan kita berdiri pagi, ada Pak Dito di sana, kemudian kita berdiri di sampingnya, pasti siswa akan mengikuti. Artinya itu sudah menjadi pembiasaan yang secara tidak langsung itu sudah melekat pada diri siswa kita. Nah, itu contoh dari budaya positif di sekolah. Kemudian perubahan paradigma belajar. Jadi sekarang seorang guru itu tidak lagi menggunakan stimulus dan respon, tetapi bagaimana menggunakan teori kontrol dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kalau awalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu sudah tidak bisa dipakai lagi sekarang. Jadi bagaimana sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang itu berbeda. Sama halnya dengan kita. Antara saya dengan Bu Eli tentu pandangannya beda. Jadi saya tidak bisa memaksakan Bu Eli harus sama seperti saya. Tapi saya harus bisa menghargai pandangan beliau seperti apa, dan tentu pandangan-pandangannya adalah pandangan-pandangan yang positif dan bijak. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang guru itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jangan seperti hal yang demikian. Itu
paradigma belajar yang lama. Jadi yang sekarang semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun siswa kita menunjukkan perilaku yang buruk, kita tanyakan dulu tujuannya. Tidak mungkin siswa itu muncul saja perilaku buruknya tanpa ada tujuan. Nah, ini akan berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas di slide berikutnya nanti. Nah, kemudian sebenarnya apa itu disiplin positif? Kita sering menggemakan disiplin, kalian harus disiplin yang positif. Tapi sebenarnya apa itu disiplin positif? Jadi sebenarnya yang kita pahami selama ini, disiplin itu kan adalah aturan, peraturan, kemudian dia patuh. Kalau misalkan dia tidak patuh berarti dihukum. Kan itu persepsi kita tentang disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Sebenarnya disiplin itu adalah sikap kontrol diri seorang manusia. Kalau misalkan dia bisa mengontrol dirinya, berarti dia sudah bisa disiplin. Jadi disiplin itu maknanya filosofi sekali, bukan hanya sekedar aturan diikuti. Kalau misalkan dia sekedar mengikuti, kita berikan penghargaan, oke, selesai disiplinnya di situ. Tapi sebenarnya bukan itu maknanya. Ketika tanpa adanya aturan, dia paham misalkan, oh kalau misalkan saya seperti ini, nanti akan buruk dampaknya bagi saya, berarti itu sudah menunjukkan disiplin positif. Jadi itu disiplin positif yang seharusnya kita tanamkan kepada diri peserta didik kita. Kemudian disiplin positif ini arahnya itu bermuara ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua orang. Misalkan, kalau misalkan saya membuat suatu keyakinan kelas, semua siswa harus saling menghargai, itu kira-kira bisa diterima oleh guru yang lain atau tidak? Saya rasa bisa diterima. Jadi itu contoh dari kebajikan universal. Artinya, satu yang kita terapkan itu bisa diterima oleh semua orang. Kalau misalkan kita bilang, di kelas ini kalian boleh makan selama pembelajaran. Oke, mungkin di saya bisa diterima, karena saya yang membuat kebijakan. Tapi ketika guru lain masuk, apakah bisa diterima? Itu kan belum tentu. Berarti itu bukan kebajikan universal. Makanya untuk disiplin itu bisa diterima oleh semua orang. Dan nilai kebajikan universal yang diharapkan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri dulu, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam, bukan motivasinya karena takut sama Bu Prima, itu motivasinya eksternal. Atau motivasinya karena takut sama Pak Ardi pemarah, kata siswa, itu motivasinya eksternal. Tapi motivasi intrinsik adalah ketika dia sadar bahwa ini adalah hal yang benar dan ini adalah hal yang salah. Jadi itu yang diharapkan memang muncul di dalam diri peserta didik. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini berlaku untuk peserta didik dan untuk kita sebagai seorang guru. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan siswa kita datang ke sekolah agar tidak dihukum oleh guru. Berarti dia teori motivasinya itu adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ada motivasi mendapatkan imbalan. Misalkan, oh kalau saya datang ke sekolah tepat waktu, kalau saya jadi anak baik, nanti saya akan dipuji oleh guru. Itu motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi yang sebenarnya diharapkan. Kalau yang 1, 2 tadi itu motivasi eksternal, karena kalau misalkan tidak ada Bu Prima, berarti mereka tidak akan datang tepat waktu lagi. Atau ketika tidak dipuji oleh guru, berarti mereka ya tidak akan tepat waktu lagi. Nah, tapi kalau misalkan mereka udah bisa menghargai diri sendiri, itu ada tidaknya Bu Prima, ada tidak adanya pujian dari guru yang lain, mereka akan tetap tepat waktu. Itu motivasi internal yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik, dan terutama terlebih dahulu adalah dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan kita datang ke sekolah, kembali lagi, kalau misalkan kita datang ke sekolah karena saya ada jam di sini hari ini, kalau misalkan nggak datang nanti nampak sama Pak Kasmir, berarti motivasi kita yang pertama, kita takut dibuat tidak nyaman karena kita tidak hadir tadi. Dan saya rasa ini yang masih menjadi latihan kita bersama, karena saya sendiri kadang juga masih ada rasa belum muncul yang dari dalam diri sendiri.
Kemudian misalkan kalau saya nampak baik di depan Pak Kasmir, nanti saya akan mendapat pujian ketika rapat. Itu motivasi yang kedua. Berarti nanti kalau misalkan Pak Kasmir ternyata tidak bisa hadir hari itu, apakah kita masih melakukan hal yang sama? Tentu tidak kan? Nah makanya diharapkan itu adalah motivasi diri sendiri. Dan ini memang susah Bapak Ibu, memang butuh keikhlasan dari dalam diri kita. Dan kembali lagi, kita tahu sebenarnya kita punya tanggung jawab yang luar biasa kepada manusia, kepada peserta diri kita, dan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu kan ada pertanggungjawabannya nanti. Kemudian ada materi di sini tentang keyakinan kelas. Nah, kalau kita bicara disiplin positif tadi yang kita bahas sebelumnya, tentu harus ada semacam aturan. Kalau bahasa kita kan aturan. Padahal sebenarnya itu adalah bukan aturan, tapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja yang kita sebutkan? Jadi beda. Kalau peraturan itu biasanya satu arah Bapak Ibu. Dan selama ini di sekolah kita itu masih peraturan. Kita mengumpulkan orang tua murid di awal ajaran baru, kita sampaikan peraturannya seperti ini, seperti ini. Itu peraturan. Dan peraturan ini sifatnya itu biasanya mengikat, memaksa, namun menimbulkan ketidaknyamanan pada siswa. Jadi tidak muncul kesadaran diri. Nah, keyakinan itu seperti apa? Jadi contoh kecilnya, ketika awal kita masuk ajaran baru di kelas, misalkan Bapak Ibu mengajar mata pelajaran matematika misalkan di kelas. Jadi jangan awal masuk langsung kita hari ini materinya ini, atau sebagai wali kelas kita nyusun jadwal piket dulu, kemudian menentukan ketua kelas. Nah, jadi bukan itu sebenarnya yang harus kita lakukan di awal, tapi bagaimana membuat keyakinan kelas, baik sebagai guru mata pelajaran maupun wali kelas. Nah, kita contohkan sebagai guru mata pelajaran dulu. Misalkan guru matematika Pak Ardi masuk ke kelas, di hari pertama di ajaran baru itu bukan langsung mengajar, tapi menyampaikan kepada siswa, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan berarti kan dari dalam diri, yakin, jadi bukan peraturan. Kita akan membuat keyakinan kelas. Bapak minta masing-masing dari kalian satu orang menuliskan di kertas, kalian menginginkan kelas seperti apa sih sebenarnya yang kalian harapkan. Nanti kan muncul siswa menuliskan, saya mau kelas ini tidak ribut. Kemudian saya mau boleh kelas ini boleh diizinkan keluar kelas untuk permisi misalkan. Itu kan hal yang biasa yang disampaikan ke murid. Pasti mereka nanti akan muncul berbagai keinginan yang mereka inginkan. Nah, setelah muncul berbagai ide dari siswa, kita pilih kira-kira yang mana yang bisa kita sepakati bersama, itu yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh menuliskan di kertas karton, ditempelkan di kelas untuk wali kelas. Kalau untuk guru mapel yang saya lakukan, saya meminta siswa tuliskan yang sudah kita sepakati bersama tadi dan udah kalian setujui, tuliskan di buku catatan di halaman pertama. Jadi dituliskan selama jam IPA kami boleh seperti ini, kami harus melakukan hal yang seperti ini. Nah, kalau sudah kalian tulis tanggal hari ini, kemudian tulis nama kalian dan ditandatangani. Itu keyakinan kelas. Jadi ada dasarnya Bapak Ibu, tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Jangan tiba-tiba misalkan nanti siswa melakukan hal ini kita langsung, oh kamu gak boleh seperti ini, dasarnya apa? Karena kita tidak membentuk keyakinan di awal. Karena ibaratnya tidak ada kesepakatan di awal. Jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dan mungkin ini semoga bisa kita terapkan di semester berikutnya. Nah, kemudian berhubungan dengan keyakinan kelas tadi, mengapa bukan peraturan tadi, kita sebagai guru, terutama dulu kita sebagai guru, saat kita mengendarai sepeda motor, kita akan otomatis memakai helm. Misalkan kita mau ke Sungai Penuh, kita otomatis akan memakai helm. Kemudian ketika misalkan masa pandemi dulu, kita secara otomatis tanpa sadar kita akan langsung memakai masker. Artinya apa? Karena kita yakin ada hal baik dengan kita melakukan hal tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi bukan peraturan yang kita susun sendiri, kamu harus seperti ini. Dan saya rasa guru BK juga sangat memahami hal yang demikian. Namun bagaimana peraturan itu kita buat dari kesepakatan bersama terlebih dahulu. Biarkan siswa dulu Bapak Ibu, biarkan mereka menyampaikan idenya, masukannya. Misalkan, Bu, kalau misalkan perut saya lapar, saya nggak bisa masuk pelajaran IPA sama Ibu. Itu kan siswa juga beda-beda. Ada yang memang tahan perutnya, dia nggak makan sampai jam istirahat, tapi dia otaknya masih bisa menerima. Ada
Ada juga yang memang dia harus terisi perutnya baru bisa masuk ke otak apa yang kita sampaikan, kan ada juga. Nah, itu kebijakan kita lagi sebagai guru. Kita mau seperti apa? Apakah kita mau otoriter bahasanya sebagai seorang guru tanpa mendengarkan seperti apa sebenarnya yang diinginkan oleh siswa? Karena kembali lagi, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang berbeda. Dan ini akan kita bahas di berikutnya nanti. Kemudian, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan, biasanya kita akan memberikan hukuman. Kemudian ada penghargaan dan ada restitusi. Nah, kalau restitusi ini mungkin hal yang baru kita dengar. Yang kita tahu selama ini hukuman, penghargaan, konsekuensi. Kalau restitusi mungkin masih sangat baru kita dengar. Dan saya pun baru dengar ketika mengikuti program guru penggerak ini. Nah, nanti kita akan melihat sama-sama apa bedanya hukuman, penghargaan, restitusi, dan satu lagi ada namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini ada kasus, mungkin pernah juga terjadi di kelas kita, ada siswa IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini contoh hukuman yang mungkin walaupun tidak kita lakukan persis sama, tapi saya rasa setiap kita mungkin pernah memberikan hukuman yang kurang lebih seperti itu kepada siswanya. Misalkan disuruh berdiri, disuruh push up, atau disuruh misalkan hormat bendera, disuruh berjemur. Nah, itu hal yang sering kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Untuk pertanyaan pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno? Kasusnya jelas sekali, dia tidak bisa menjawab, kemudian ditertawakan temannya dan dihukum oleh gurunya. Dan walaupun tidak kita lakukan persis sama, saya rasa kita pernah melakukannya. Dan saya juga pernah melakukan hal ini sebelum saya belajar lebih banyak tentang bagaimana menjadi seorang pendidik seharusnya. Mungkin dari guru BK, Pak Adli, saya minta tanggapan. Ayo Pak. Guru BK senior. Baik, untuk pertanyaannya sendiri. Ya. Nomor satu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jawaban saya tidak. Karena mengapa? Dikarenakan IPA tadi adalah saat dia menjatuhkan apa tadi? Dia tidak bisa menjawab. Saat dia tidak bisa menjawab lalu menjatuhkan tasnya. Ya, itu bukan dikarenakan kesengajaannya. Jadi nomor 2 itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Jadi itu bukan diakibatkan oleh dari sikap dia sendiri. Dikarenakan dia tidak bisa menjawab, memang seharusnya Pak Seno ini memberikan konsekuensi dari apa yang tidak bisa dijawab tadi, bukan memberi hukuman atas apa yang terjadi pada IPA. Ya, terima kasih pendapat yang luar biasa dari Pak Adli. Jadi kalau seandainya dari kita sendiri, kita pernah melakukan hal seperti ini atau tidak? Bapak Ibu, pernah melakukan hal yang lebih kurang seperti ini atau tidak? Kalau saya pernah. Kalau Bapak Ibu? Pernah. Karena memang manusiawi juga, kita sebagai manusia kadang ada batas kesabarannya. Tapi kembali lagi, Tuhan mempercayakan kita menjadi seorang guru, berarti kita dipercaya punya kemampuan lebih untuk mengelola emosi kita menghadapi siswa. Ya. Saya pernah juga melakukan hal yang seperti ini, dan ini merupakan sebuah hukuman. Apakah ini mendidik? Kira-kira tidak, ya. Dengan kita mau berbuat seperti itu akan membuat siswa pertama mungkin ada rasa malu, dan dia akan menarik diri dari teman-temannya. Itu efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Satu hal yang kita lakukan ke siswa, ada siswa yang dengan mudah dia udah
setelah jam istirahat udah hilang begitu saja. Tapi ada juga siswa itu membekas selama di hatinya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang guru yang zalim. Dan saya juga masih belajar banyak dengan hal yang seperti ini. Karena coba bayangkan, kita yang punya anak, kita tentu menginginkan anak kita diperlakukan dengan baik oleh gurunya, dididik dengan baik. Lantas kita di sekolah apakah sudah memberikan hal itu? Karena anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya di sini tentu mengharapkan hal yang sama dengan kita. Misalkan Bu Eli menitipkan anaknya di SDIT, tentu mengharapkan gurunya memberikan pendidikan, bukan menghukum anaknya dan bukan bertanya tanpa alasan yang jelas. Nah, sama dengan orang tua, anak-anak yang di desa Sungai Lu ini menitipkan ke kita juga untuk dididik. Jadi sebenarnya kembali lagi semuanya ada timbal baliknya Bapak Ibu. Makanya kita harus memberikan yang terbaik dulu. Minimal kita belajar dulu walaupun kita belum bisa maksimal untuk menjadi seorang guru yang baik gitu. Nah, jadi di sini ada 3, ada namanya hukuman, konsekuensi, restitusi, dan satu lagi nanti ada penghargaan. Kalau hukuman itu biasanya searah Bapak Ibu. Jadi siswa tidak boleh menyampaikan apapun pendapatnya. Intinya yang saya mau kamu seperti ini, kamu laksanakan. Kalau tidak, berarti kamu, apalagi yang nanti yang harus saya berikan kepada kamu agar kamu ada efek jerahnya. Itu hukuman. Jadi kita sebagai guru yang otoriter jadinya. Guru itu marah biasanya, kalau hukuman itu kan biasanya kita marah ke siswa. Dan siswa itu menjadi takut. Namun setelah kita berikan hukuman, apakah ada efek jangka panjangnya? Tidak. Ada, tapi efeknya negatif. Apakah ada perbaikan ke diri siswanya? Tidak ada Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada perbaikan ke arah lebih baik ke depannya. Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini sudah setingkat lebih baik dari hukuman. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat misalkan. Ini kalau kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Karena kita temukan kamu tidak mengerjakan PR, udah kamu berjemur di depan. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Nah, namun itu bukan hal yang bisa mengubah murid menjadi lebih baik. Kalau konsekuensi, kita menawarkan kepada siswa, kamu mau gimana? Kamu kan tidak mengerjakan PR. Kamu tetap harus mengerjakan, karena ini kewajiban kamu sebagai siswa. Apakah kamu mau mengerjakan di jam istirahat, dan otomatis berarti jam istirahat kamu tidak dapat untuk hak istirahat karena kamu tidak mengerjakan PR. Itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua, kamu tetap mengerjakan tapi kamu kerjakan 2 kali lipat. Apakah soalnya ditambah? Misalkan itu konsekuensi. Jadi tugasnya dapat juga oleh siswa, dan ini biasanya kan ada efek jerahnya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman ya sudah hormat bendera aja tadi. Itu lebih ke fisik kalau hukuman. Nah, kalau untuk konsekuensi, guru itu menjadi lebih tegas dan siswa menghormati peraturan. Oh, berarti besok saya harus mengerjakan PR daripada saya tidak istirahat. Itu kalau konsekuensi. Nah, yang ketiga, ini yang sebaiknya memang diterapkan. Jadi bukan hukuman dan bukan konsekuensi. Tapi kalau misalnya belum bisa kita terapkan, minimal yang kedua dulu, konsekuensi. Kalau restitusi, ini menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi restitusi ini kembali ke keyakinan kelas yang kita buat di awal. Makanya kita perlu membuat keyakinan kelas di awal. Kalau misalkan tidak ada keyakinan kelas, pijakan kita apa? Dasar kita memberikan hukuman atau konsekuensi apa? Apakah kita udah memberitahukan dulu ke siswanya? Apakah kita udah menyepakati kalau misalkan tidak buat PR seperti ini? Kan tidak. Tapi kita langsung aja memberikan hal yang seperti itu. Jadi itu beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di restitusi ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa tidak serta-merta merasa, oh apakah saya memang bodoh sekali. Kan ada pikiran seperti itu pada siswa. Tapi mereka paham, oh ternyata ada keyakinan kelas yang sudah saya langgar, ternyata ini salah, berarti itu dari dalam dirinya. Dan nanti kita akan melihat praktik restitusi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian ada satu lagi penghargaan, mungkin ini sering juga kita lakukan. Penghargaan ini ketika siswa melakukan hal yang baik, itu kita memberikan sesuatu. Biasanya bisa berupa benda atau berupa pujian. Namun apakah ini efektif? Memang sebaiknya seorang guru juga memberikan reward and punishment kepada siswa. Ada hukuman dan penghargaan. Namun sebenarnya ini tidak efektif. Penghargaan ini hanya efektif jika berlaku dalam jangka pendek. Misalkan kalau ada siswa yang mau datang tepat waktu, nanti kita berikan hadiah 1 buah buku. Itu jangka pendek, dia paling datang sehari 2 hari. Kalau udah banyak bukunya dia nggak mau datang lagi. Untuk apa lagi? Ya kan? Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan tersebut.
Berarti, oh besok kalau misalkan tidak ada buku, saya nggak mau lagi datang tepat waktu. Kan seperti itu jadinya. Jadi penghargaan ini tidak efektif diberikan kepada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal. Nah, berangkat dari hal yang sudah kita pahami tadi, berarti kalau hukuman tadi dia searah, dan kadang hukuman ini tidak ada hubungannya dengan yang dilanggar siswa. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya ada hubungannya dan ada timbal balik dengan siswa tadi. Coba dari kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang berpendapat ini hukuman. Nah jadi nanti kita akan lihat jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita sepakat ya, satu tadi ada yang hukuman, ada konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita sepakat ini konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jadi yang mungkin yang akan kita lakukan di nomor 1 dan nomor yang terakhir tadi ya. Nah yang pertama itu adalah hukuman. Ya, ketika kita meminta siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Ini apakah ada hubungannya dengan terlambat atau tidak? Tidak, kan diminta menulis, tujuannya biar dia capek gitu kan, terus nggak mau lagi terlambat. Padahal sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan dia terlambat tadi. Maksudnya memang kalau kalimatnya ada kaitannya, karena kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Tapi dampak efek timbal baliknya ke yang dia kerjakan itu kan tidak ada hubungannya. Ngapain dia terlambat malah disuruh mencatat sebanyak itu. Jadi ini adalah hukuman, dan kembali lagi ini biasanya sifatnya tidak membentuk keyakinan dalam diri siswa. Nah, yang lain tadi sama yang terakhir tadi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, ini adalah hukuman. Jadi hukuman itu biasanya dia bersifatnya ke fisik, itu hukuman. Nah, hal yang selanjutnya yang perlu kita pahami bersama sebagai seorang guru itu karena yang kita hadapi manusia berbeda dengan yang struktural yang mereka hadapi, mungkin kertas atau ketikan, mungkin ada pelayanan ke masyarakat tapi hanya beberapa. Namun kita sebagai guru yang kita hadapi secara langsung setiap hari itu adalah manusia. Dan manusia yang kita bentuk ini adalah yang memang benar fondasi awalnya dari kita. Itu dia. Jadi kita harus paham setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar termasuk kita sebagai guru. Dan sudah kodratnya setiap manusia itu pasti berusaha memenuhi kebutuhannya. Sama dengan kita, pasti kita akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau bisa dengan cara yang baik-baik, kita laksanakan dengan yang baik-baik dulu. Tapi kalau seandainya tidak bisa dengan cara baik-baik, pasti kita akan mencari cara yang kurang baik. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi. Ini sudah kodratnya Bapak Ibu. Memang sudah kodrat manusia untuk punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan makan, minuman, kemudian tidur, istirahat, itu kebutuhan bertahan hidup. Dan setiap kita sebagai guru dan sebagai siswa juga harus memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kita yang dewasa pun butuh hal yang seperti ini. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Nah, di sini maknanya luas Bapak Ibu. Jadi makna cinta dan kasih sayang ini adalah diperhatikan. Banyak siswa kita yang kita lihat itu mereka datang ke sekolah ribut misalkan. Mungkin ada 1 dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi di rumah. Yang namanya kodrat manusia, mereka berusaha memenuhi ini.
Nah, makanya dia mencarinya di kita sebagai gurunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan setiap manusia itu dia punya kebutuhan untuk menguasai sesuatu. Menguasai di sini maksudnya mungkin dia diakui kemampuannya. Jadi di situ. Sama dengan kita sebagai guru, pasti ada rasa kita ingin diakui kemampuan kita. Itu kebutuhan dasar. Itu bukan hal yang misalkan saya mengerjakan sesuatu harus diakui kemampuannya. Jadi bukan itu maksudnya, tapi memang itu kodrat dari dalam diri kita. Sama dengan siswa. Nah, misalkan ketika mereka diminta jadi ketua kelompok, atau misalkan ketika mereka diminta untuk menjadi ketua kelas, perangkat kelas, atau bukan hanya jabatan, misalkan ketika bisa melaksanakan sesuatu, kemudian kita memberikan pengakuan, itu berarti kita sudah memenuhi kebutuhan dasar yang ketiga ini. Yang keempat, kebebasan. Kadang ada siswa yang malas belajar di kelas dan memilih untuk keluar kelas. Berarti mereka berusaha memenuhi kebutuhannya yang keempat, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Dan kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Berarti di rumah itu mereka tidak mendapatkan hal yang demikian. Nah, yang kelima, ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi setiap kita itu punya masing-masing satu kesenangan biasanya. Misalkan kalau saya dibandingkan jalan-jalan keluar, saya lebih senang untuk rebahan main HP di rumah. Itu kesenangan. Ya, Miss Nova. Itu kesenangan dan memang itu menjadi kebutuhan dasar kita yang harus kita penuhi. Sama dengan siswa. Ada yang kesenangannya ketika dia mengganggu teman. Nah, tapi sebenarnya tujuan dia itu bukan mengganggu, tapi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasus lagi. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus ini seringkali meminta bekal makan siang temannya. Nah, jika kita sebagai guru menghadapi situasi seperti ini, misalkan ada laporan dari siswa, Bu, si ini sering ngambil makanan saya, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru? Apakah langsung kita marahi, kamu jangan kayak gitu ya? Gitu. Apakah kita beri uang atau gimana? Jadi Ibu Ani ini seorang guru. Ada seorang siswa yang mengadu kalau Agus itu biasa mengambil makanan temannya, memakan bekal temannya. Nah, jadi siswa itu melapor ke guru. Kalau kita sebagai guru, tindakan apa yang kita ambil? Dan kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Agus. Jadi kita menanyakan apa yang menjadi motivasi dia melakukan hal tersebut. Nah, nanti kemungkinan jawabannya akan ada banyak, Bapak Ibu. Misalkan yang pertama dia menjawab, karena saya lapar, Bu, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tidak bisa disalahkan, karena itu kodrat manusia, sama dengan kita. Makanya siswa kalau udah lapar di jam pelajaran biasanya akan gelisah, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Sedangkan kita dengan alasan peraturan tidak boleh harus seperti itu. Padahal sebenarnya itu kodratnya. Coba kita sebagai guru, kalau misalkan kita sedang kondisi lapar, apakah kita bisa belajar mengajar dengan maksimal? Tentu tidak, kan? Walaupun bisa kita mengajar, namun pasti akan terganggu. Karena itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, kalau jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, saya senang aja, Bu, ganggu dia. Kan kadang ada siswa yang jawab kayak gitu, saya senang aja, Bu, ganggu dia. Kenapa misalkan kamu sering ganggu ini? Ya senang aja, Bu, ganggu dia. Berarti dia butuh kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan hal itu. Terutama siswa kita, kan kita tahu kondisinya. Ada yang tinggal tidak dengan orang tuanya, ada yang tinggal dengan neneknya, dengan keluarganya. Berarti itu yang berusaha mereka penuhi di sekolah. Jangan disalahkan, tapi berikan. Kita penuhi kebutuhan itu. Berarti kita tahu, oh berarti dia kalau jawabannya seperti itu, dia butuh dipedulikan anak ini. Berarti sering-sering Bapak Ibu mengajak dia bercerita atau sekedar menyapa. Itu dampaknya luar biasa. Kita masuk kelas, sekedar kita sapa aja, misalkan Hafizah atau siapa yang biasanya misalkan yang agak sering bermasalah di kelas, misalkan Wildan. Masuk aja ke kelas Bapak Ibu, sapa, Wildan apa kabar hari ini, sehat ya? Sehat. Itu akan ada dampaknya sedikit. Coba Bapak Ibu praktekkan. Coba, saya ingat sekali Izam, itu kan termasuk legend di sekolah kita dulu, dan Fadwal juga. Itu kan track recordnya luar biasa di sekolah ini, mereka berdua itu. Namun ketika
saya itu wali kelasnya kelas 7 sama Miss Nova juga waktu itu kelas 7A 7B. Bagaimana di awal kita memberikan perhatian berlebih kepada dia. Jadi bukan malah dia yang berusaha kita hindari. Kita kan biasanya malah sekelas itu ada Wildan, saya kan kayak gitu guru. Padahal dengan seperti itu dia akan merajalela. Dia berusaha mencari kasih sayang di tempat yang lain, di kelas sebelah, di guru mata pelajaran lain, karena tidak terpenuhi. Nah, ketika kita bertemu dengan siswa seperti itu, kita yang berusaha memenuhi hal tersebut. Sekedar sapa saja Bapak Ibu, misalkan, Wildan apa kabar hari ini? Nah, coba masukkan bajunya, gantel Wildannya hari ini. Itu dia akan ada bedanya. Izam kalau misalkan setiap saya mengajar, dia pasti ke kelas, Bu, salam. Udah salam, dia keluar. Kayak gitu aja. Pak ngajar di kelas 8, ngajar di kelas 7, dia udah kelas 9 waktu itu. Jadi saya ingat dia, Assalamualaikum Bu, ya, salam Bu, udah salam. Jadi tertawalah yang kelas yang siswa lain. Habis itu dia keluar. Nah itu adalah bentuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berarti dia butuh kasih sayang, itu yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Bukan malah kita hindari. Nah yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Mungkin ada siswa yang merasa, oh jadi dia takut sama saya Bu, makanya sering saya ganggu. Dia itu penakut Bu, sering saya ganggu. Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan untuk penguasaan. Jadi berikan dia kebutuhan tersebut. Jadikan mungkin dia seksi keamanan di kelasnya, itu sudah berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, kalau misalkan jawabannya bosan aja Bu, biar seru Bu, bosan. Nah kalau di sini dia menjawabnya merasa bosan, berarti yang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Berarti metode mengajar kita yang mungkin mengikat, menulis, memberikan latihan, tidak memberikan kebebasan dia untuk bereksplorasi lebih. Mungkin dia butuh permainan, mengajar dengan menonton video atau mendengarkan audio. Mungkin di situ kebutuhan yang berusaha dia dapatkan. Dan kalau jawabannya nggak ada Bu, cuma iseng aja. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya iseng aja Bu, nggak ada alasan apa-apa. Berarti dia butuh kesenangan. Kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, mereka yang tangki cintanya telah terisi di rumah oleh orang tuanya itu datang ke sekolah untuk belajar. Kalau kita lihat anak-anak yang datang ke sekolah memang belajar, berarti semua kebutuhan dasarnya terutama kasih sayangnya sudah terpenuhi oleh orang tua dan keluarganya di rumah. Kalau mereka yang belum terisi tangki cintanya, mereka itu datang ke sekolah untuk dicintai. Jadi jangan disalahkan. Memang kondisi anak-anak kita berbeda-beda. Ada yang memang latar belakang keluarganya memang dia sudah ibaratnya keluarga harmonis di rumah. Jadi dia datang ke sekolah yang memang belajar karena semuanya sudah terpenuhi. Tapi ada kebanyakan yang dia belum terpenuhi di rumah, jadi dia datang ke sekolah untuk mencari hal tersebut. Nah itu yang berusaha dia dapatkan di kita. Nah ketemu di kita, mental lagi. Kenapa mental? Karena ternyata kita menolaknya. Jadi sebenarnya jadi seorang guru itu hal yang bisa dikatakan berat, namun sekaligus itu luar biasa mulia Bapak Ibu. Karena kita memanusiakan manusia, memanusiakan anak. Mungkin dia tidak dapat di luar, dia dicarinya di kita. Karena di rumah saya tidak dapatkan hal yang seperti ini, jadi saya berusaha mencari di sekolah. Sedangkan kita menafsirkan itu sebagai anak yang nakal. Apakah tidak semakin jadi 2 kali lipat yang diterima sakit yang diterima oleh anak? Sudah di rumah seperti itu, diabaikan oleh orang tua, tidak full kasih sayang. Di sekolah dicap nakal oleh guru, dihukum dan tidak diperhatikan. Padahal sebenarnya dia itu ibaratnya putus asa dan berusaha mencari di kita. Sedangkan kita menutup diri untuk hal yang demikian. Jadi sama dengan anak kita. Kalau misalkan anak kita di rumah tidak kita berikan hal yang demikian, tentu mereka akan mencari di sekolahnya. Dan tentu ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan setiap diri pada anak-anak tersebut. Memang berat Bapak Ibu jadi guru itu, tidak mudah. Karena yang harus kita penuhi itu 5. Kita aja belum tentu sudah full kebutuhan kita tadi. Kita aja mungkin masih ada salah satu yang masih belum terpenuhi. Kita malah harus memenuhi lagi yang siswa lain, orang lain. Sedangkan kita aja belum terpenuhi. Namun kembali lagi, sebagai seorang guru berarti sudah jalannya dan sudah kita dipercayakan oleh Tuhan. Berarti memang kita dipercayakan lebih untuk memberikan hal yang demikian kepada anak-anak kita. Kemudian berhubungan dengan peraturan tadi, keyakinan kelas,
sebagai seorang guru itu kita punya 5 posisi kontrol ketika siswa kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang pertama, kita bisa berposisi sebagai pemberi hukuman, posisi penghukum. Mungkin ini yang masih sering kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita bisa berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, contohnya gimana yang membuat merasa bersalah? Kalau penghukum itu, kamu tidak mengerjakan PR, kamu silakan push up. Itu penghukum. Seperti yang tadi contoh kasus kita, artinya tidak ada komunikasi 2 arah, langsung kita suruh aja seperti itu. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, biasanya itu kita lebih menurunkan intonasi. Ayolah, kamu jangan seperti itu. Masa ya kamu kayak gitu? Berarti itu kita membuat dia merasa bersalah terhadap kita. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu udah capek loh dari tadi teriak-teriak di depan menjelaskan, tapi tidak ada kalian perhatikan. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Kalau posisi teman berarti kita menempatkan diri, ayo belajar. Tapi lebih bedanya antara membuat merasa bersalah dengan teman. Kalau membuat merasa bersalah ini dia lebih intonasinya lebih rendah. Kemudian dia ada, masa ya kamu kayak gitu, kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu udah capek-capek ngajar di depan, sedangkan kalian ribut di belakang. Itu membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah saya yang kalian gak kasihan lihat saya. Itu membuat merasa bersalah. Kalau posisi teman, kita mengajak, ayo perhatikan ke depan, kita sama-sama perhatikan. Ibu menjelaskan, kalian memperhatikan. Nanti kalau pas menulis, kalian boleh mengobrol dengan teman-temannya. Itu posisi sebagai teman. Kalau posisi pemantau, itu dia tidak mengajak berkomunikasi, hanya kita punya aturan ya, kalian harus sepakat dengan aturan ini dan mengikuti aturan ini. Itu pemantau. Kemudian kalau kalian tidak melakukan hal yang seperti ini, kalian nanti konsekuensinya seperti ini. Itu pemantau. Jadi tidak ada hubungan kedekatan emosional. Itu yang kelima. Yang keempat. Nah, yang paling diharapkan pada diri kita itu adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu kan posisinya mengelola, memanajemen. Di sini berarti antara kita dengan siswa. Jadi diharapkan kita menempati posisi yang kelima. Nah, posisi yang kelima ini, posisi manajer ini dapat kita laksanakan dengan melaksanakan praktik restitusi. Nah, restitusi itu seperti apa? Tadi kan ada hukuman, ada apa lagi? Penghargaan, kemudian konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, ini yang sering jarang kita dengar, restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka menjadi lebih kuat. Jadi murid itu ketika melakukan kesalahan atau tidak melakukan sesuatu seperti yang disepakati di awal, itu kita proses dengan terlebih dahulu kita gali sebenarnya masalahnya apa, kendalanya apa konsekuensi yang harus kita berikan, dengan harapan ketika kembali ke kelas itu dia punya keyakinan baru yang lebih baik. Itu posisi manajer melalui proses restitusi. Jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau misalkan dia kesalahannya dengan guru lain, misalkan kita wali kelas, dia kan kadang kita sebagai wali kelas ada teman yang melaporkan, misalkan Bu Eli tadi si ini di kelas ribut, panggillah orang tuanya. Berarti kan biasanya ada laporan dari guru itu. Berarti di sini kita berfungsi sebagai manajer yang memperbaiki hubungan antara guru dengan siswanya atau antara siswa dengan siswa lain ketika bermasalah. Yang ketiga, restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Kalau hukuman kan paksaan, push up ya, kamu seperti ini. Tapi kalau restitusi itu tawaran. Apa yang kamu tawarkan ke ibu sebagai solusi? Itu untuk restitusi. Nah, langkah-langkah melaksanakan restitusi mungkin bisa langsung dipraktekkan Pak itu. Pak Ibu, untuk pelaksanaan restitusi itu kita melaksanakan dengan metode segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah kita dengan bisa menyampaikan ke siswa seperti ini. Misalkan ada kasus siswa ribut di kelas. Jadi ketika kita panggil, hal yang kita lakukan ketika menstabilkan identitas adalah, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Misalkan, tahu bu, kenapa? Saya seperti ini bu, saya tadi ribut di kelas. Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu bisa ribut di kelas?
saya diganggu oleh ini Bu, karena dia awalnya ngejek-ngejek saya terlebih dahulu. Nah, ketika kita menstabilkan identitas, yang bisa kita katakan adalah, oh itu hal yang manusiawi sekali. Ketika mungkin kalau ibu jadi kamu, kalau misalkan ada teman yang berbicara seperti itu, ibu juga akan emosi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, namun kita membenarkan, namun dalam tanda kutip. Itu yang menstabilkan identitas. Oh ya, kalau ibu jadi kamu juga seperti itu. Atau misalkan, kenapa tadi kamu tidak datang tepat waktu? Saya ke kantin dulu Bu, karena saya lapar. Oh kalau saya jadi ibu jadi kamu juga mungkin kalau lapar ya kita berusaha untuk nyari makan lah gitu. Jadi bukan langsung menyalahkan, oh ini tidak boleh. Tapi kita beranggapan memberikan kesan bahwa itu hal yang manusiawi. Jadi setiap manusia itu ya wajar aja melakukan kesalahan. Cuman bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ke depan itu yang harus yang paling penting. Jadi itu adalah proses menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah ketika kita menanyakan alasannya. Jadi tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kita berusaha mencari kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh murid itu. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada alasannya. Makanya itu, jadi jangan langsung menghukum siswa. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalkan, dengan kamu berbuat seperti itu, menurut kamu itu benar atau salah? Itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oh salah Bu, kira-kira kesalahan kamu yang mana? Saya tidak memperhatikan Bu ketika Pak Ardi menjelaskan misalnya. Jadi menurut kamu itu salah karena tidak perhatikan ya. Seharusnya gimana yang kamu lakukan? Harusnya saya perhatikan Bu. Itu udah masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi itu praktik restitusi yang bisa kita lakukan. Jadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah di sini ada bentuk kalimat yang bisa kita gunakan. Misalkan kalau menstabilkan identitas, oh berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap manusia juga pernah melakukan kesalahan. Atau Bapak Ibu tidak tertarik di sini mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu udah masuk ke menstabilkan identitas. Kalau yang kedua, misalkan kau pasti punya alasan, menanyakan alasan. Itu bahasa yang bisa kita gunakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi, apa yang udah kita sepakati bersama, kira-kira apa yang sudah kamu langgar. Jadi itu. Nah untuk contoh praktik restitusi, mungkin biar lebih jelasnya bisa kita lihat melalui video berikut. Kasusnya adalah seorang siswa merasa ternyata makan di jam pelajaran Pak Ardi.
manusia itu hal yang manusiawi kalau kita melakukan kesalahan. Tapi bagaimana masa memperbaiki kesalahan yang ke depan atau jadi lebih baik itu lebih penting, ya. Dan ibu yakin pasti masa melakukan hal tersebut karena ada alasan. Kira-kira kenapa masa melakukan? Tadi masa bangunnya telat, jadi ya bangun telat, terus nggak sempat sarapan di rumah, makanya masuk mandi. Oh berarti
Ya, jadi Bapak Ibu itu contoh praktik restitusi yang mungkin bisa kita terapkan ke depannya. Dan ini menjadi materi terakhir kita untuk hari ini. Sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait materi kita dari awal sampai akhir, atau mungkin ada konfirmasi sedikit. Kalau ada, dipersilakan. Kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa juga. Ya, ini terkait dengan kalau saya menyimak ini tadi kan ada keyakinan kelas ya, tapi untuk tapi untuk di kelas semua kelas ya, 6 kelas itu karena saya mengajar semuanya, yang saya buat itu ada kesepakatan kelas. Nah, di setiap kelas itu ada 3 poin ya kesepakatan kelasnya. Yang 5 kelas yang 3 poin. Namun di poin ketiganya itu rasanya merangkum semua peraturan yang pernah kita buat di sekolah gitu. Kemudian untuk yang di kelas 8D, karena saya wali kelasnya, saya buat agak terperinci. Ada 9 kalau tidak salah ya, terperinci. Tapi kalau dilihat secara keseluruhannya itu juga sudah merangkum peraturan yang ada di sekolah. Nah, yang saya pakai istilahnya itu adalah kalau hukuman tadi diganti dengan konsekuensi. Kalau dia melanggar ini, misalnya kesepakatan kelasnya kalau terlambat masuk kelas, nanti konsekuensinya apa gitu kan. Itu sudah saya tuliskan di agenda khusus untuk yang kelas 8D, tuliskan di agenda. Jadi bisa dia baca. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya itu karena setelah dibuatkan kesepakatan kelasnya ada konsekuensinya. Menagih dari yang sudah kita buat itu nanti yang susah ya, misalnya kayak kalau terlambat nanti konsekuensinya itu mereka sendiri yang buat. Saya kata kalau kamu terlambat, saya buatkan poinnya ketika kamu terlambat masuk ke kelas, nah apa konsekuensinya bisa kamu lakukan, banyak mengusulkan. Nah, nanti disepakati apa itu, misalnya Bu kasih buku 1 Bu, setuju semuanya, sudah dibahas gitu kan, setuju. Nah, ketika ada melakukan itu, untuk menagih itu yang susah. Nah, ini bagaimana kira-kira? Itu sebagai salah satu contohnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Bu Elisa Frida yang ternyata sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas bahkan di semua kelas karena mengajar di semua tingkat. Nah, benar sekali, memang kalau membuat keyakinan itu kan sebentar, sehari selesai. Cuman ini kan bertahan lama, 1 semester, yang menagihnya atau mengontrolnya itu yang susah. Apalagi kita, kalau SMP itu kan guru mapel, beda dengan SD. Kalau SD itu kita setiap saat, Senin sampai Sabtu masuk ke kelas, jadi kita tahu apa yang terjadi di kelas. Nah, kalau SMP kan enggak, kita masuknya cuma pas ngajar, setelah itu udah enggak lagi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, itulah pentingnya yang namanya kolaborasi antar semua guru. Nah, saya ingat sekali yang disampaikan oleh Pak Tasmir, kalau tidak salah itu ketika kami mau melaksanakan P5 di awal-awal, saya ingat sekali di sini Pak Tasmir pernah berbicara, Bapak Ibu yang muda-muda ini kan semangat nih, mau seperti ini, seperti ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau tidak ada dukungan dari yang lain, Bapak Ibu akan capek sendiri dan akhirnya malah sendiri. Awalnya mungkin kita udah semangat ini, udah seperti ini, seperti ini. Namun ketika kita melihat teman kita tidak bereaksi yang sama, kita akan capek sendiri. Ya udah, sekolah ini kan bukan sekolah saya sendiri. Yang lain bisa santai-santai, kenapa harus saya yang maksimal bekerja? Kan gitu jadinya. Dan itu hal yang saya ingat sampai sekarang. Bapak pernah bilang seperti itu, percayalah kalau lihat teman-temannya udah malas-malasan, ya kita akan ikut malas-malasan. Karena kita merasa, oh gaji saya sama, kenapa saya harus bekerja lebih? Dan di sini juga bukan anak saya, kan mungkin timbul pemikiran jahat semacam itu. Padahal sebenarnya itu pertanggungjawaban kita bukan hanya sekedar di materi saja sebenarnya. Nah, itulah yang dinamakan pentingnya kolaborasi. Kalau misalkan kita wali kelas atau kita guru mapel mau mengontrol semuanya memang susah. Jadi kalau misalkan kita sebagai guru mapel buat keyakinan kelas, berarti kita bekerja sama dengan guru yang lain.
Makanya penting sekali di awal kita itu punya pemahaman yang sama dulu. Jadi misalkan Bapak Ibu kita minggu ini semuanya kita buat keyakinan kelas ya, jadi belum ada yang masuk materi misalkan. Jadi setelah buat keyakinan kelas, jadi memang itu butuh fasilitas dari atasan kita. Jadi kalau bisa misalkan disediakan waktu, Bapak Ibu udah buat keyakinan kelas semua enggak? Udah. Nah nanti untuk pelaksanaan kontrolnya minta tolong lah dengan guru yang lain juga. Jadi jangan hanya satu guru mengontrol semuanya, kan susah. Kemudian berdayakan juga siswa-siswi kita. Itu kan udah SMP, jadi kan maksudnya udah dewasa. Paling tidak saya rasa di satu kelas itu pasti ada yang memang bisa bertanggung jawab 1 atau 2 orang. Nah kita manfaatkan itu. Jadi kalau bisa itu kita buat buku kontrol Bapak Ibu. Jadi buat buku kontrol misalkan untuk keyakinan kelas, untuk hari ini ada kasus apa, tuliskan siapa yang melanggar, kemudian apakah konsekuensinya sudah kita berikan, kita refleksikan hal itu. Jadi harus ada terus dan dipegang oleh siswa sebaiknya. Selain kolaborasi tadi minta tolong dengan guru lain juga. Mungkin itu bisa dengan buku kontrol yang dipegang oleh siswa. Karena kalau kita masuk ke kelas yang berbeda-beda, jadi susah. Kemudian yang paling penting itu juga adalah tindak lanjut. Karena kita biasanya melaksanakan program apapun kita jarang refleksi diri, ya kan? Yang namanya refleksi itu bukan hanya dalam pembelajaran. Apakah kalian udah senang dengan belajar hari ini? Mungkin itu pun kadang jarang kita tanyakan ke siswa. Kemudian ibu ada soal, ibu mau lihat kemampuan kalian udah mengerti atau tidak. Jadi refleksi itu bukan seperti itu. Apapun kegiatan kita seharusnya kita telaah ulang. Misalkan, saya sudah buat hal ini. Jadi refleksi itu kalau bisa dibuat terkontrol. Misalkan seminggu sekali, apakah 2 minggu sekali. Tapi memang benar dilaksanakan. Memang berat sih karena memang tugas kita juga banyak. Belum lagi kalau kita ibu-ibu sampai di rumah banyak lagi yang mau dikerjakan. Jadinya yang di sekolah yang awalnya menggebu-gebu udah hilang lagi sampai rumah. Besok udahlah malas, yang lain juga nggak kerja, ngapain kita yang sibuk-sibuk. Kan gitu jadinya. Jadi pentingnya konsistensi. Buat buku kontrol yang pertama, kemudian refleksi. Bisa refleksi sendiri, bisa sama-sama dengan siswa. Sebenarnya sama-sama dengan siswa. Misalkan setiap kalau wali kelas, pasti kan kita ada masuk ke kelas kita ketika mengajar. Ambil 1 jam pelajaran, misalkan kita mengajar 2 jam atau 3 jam, ambil 1 jam pelajaran atau minimal setengah jam lah untuk merefleksi kondisi kelas minggu ini. Gimana kira-kira apa ada kejadian seminggu ini? Dan langsung ditindaklanjuti. Nah, yang biasanya kita lakukan los sekali, seterusnya ya udah los saja terus. Tapi kalau sekali itu yang pertama ini, kalau yang pertama udah kita terapkan dan memang benar-benar kita tagih, itu siswa biasanya akan takut. Tapi kalau udah, ibu udah kayak gitu, sekali udah pernah ngomong kayak gitu, sekali mereka lakukan pertama kali nggak kita respon, yang berikutnya juga malas. Malah itu jadi senjata mereka. Bu, si itu juga nggak ada kemarin, kenapa saya ditagih, kan gitu jadinya. Padahal karena itu salahnya losnya dari awal, malah kita lagi yang kena jadinya. Jadi yang pertama mungkin bisa dengan buku kontrol, kemudian refleksi bersama. Kalau wali kelas luangkan setengah jam pelajaran. Jadi saya rasa nggak masalah kalau kita wali kelas 1 jam pelajaran itu bukan untuk mengajar, bukan untuk memberikan materi, malah sebenarnya itu dihancurkan harusnya. Karena wali kelas itu mereka punya kedekatan emosional dengan anak-anaknya. Bahkan kalau misalkan wali kelas yang membekas, ketika mereka udah naik tingkat, mereka itu biasanya, Bu, kenapa nggak ibu lagi jadi wali kelasnya? Pasti ada yang kayak gitu. Atau ada yang, biarlah Bu, malah sama bapak atau ibu itu, kan ada juga. Berarti kurang ada terjalin kedekatan emosional kita dengan siswa kita. Nah, berarti yang pertama buku kontrol, kemudian ada kolaborasi yang penting antar semua guru, kemudian refleksi. Nah, refleksi ini bukan hanya untuk keyakinan kelas, semua hal yang kita lakukan kan seharusnya refleksi. Di pembelajaran pun juga. Namun, kadang kita yang memang karena kesibukan, bahkan saya sendiri pun masih jarang melakukan refleksi tersebut. Nah, mungkin ini yang kedepannya mungkin sama-sama jadi perhatian kita bersama. Gimana untuk yang lain? Udah cukup? Ya, baik. Ya, Pak Dito. Ada sedikit. Ya, tadi mengenai kebutuhan siswa, ada itu kalau poin yang keempat masalah kebebasan. Jadi misalnya kita akan ngajar di kelas, kita ngajar, jadi ada juga istilahnya anak itu sebenarnya dengan materi kita tidak tahu apa dia lakukan, kan ada sering di keluarga, mungkin lah karena boleh tahu kalau dia ada mau menerima. Jadi maksud saya ini itu memang dianjurkan, misalnya apa tindakan kita sebenarnya apa memang dibolehkan. Ini dia mau keluar, dia tidak mau belajar, karena dia keluar masuk.
kalau dia mau keluar. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Diko tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, terutama siswa kita di sini. Ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi misalkan kalau contoh kasusnya ketika jam belajar dengan kita, siswa memilih untuk berada di luar kelas karena ingin bebas. Padahal sebenarnya makna kebebasan di sini sangat luas, bukan hanya sekedar bebas mau kemana saja boleh, bukan seperti itu konsepnya. Jadi kebebasan di sini adalah mereka berhak menentukan seperti apa kesenangan mereka masing-masing. Nah, berarti yang harus kita perbaiki di awal adalah metode kita, Bapak. Karena siswa itu bisa bertahan di kelas dengan tidak, itu adalah ketika kita sebagai ibaratnya pemberi layanan, apakah kita bisa menyajikan sesuatu dengan menarik atau tidak. Kalau misalkan dari kitanya belum menarik, misalkan sekedar menulis, mencatat, ya udah, berarti memang siswa akan merasa bosan. Berarti mereka akan mencari kebebasan lain. Padahal kan siswa itu bisa jadi ada yang hobi, misalkan dia senangnya, ada kebutuhan dasarnya kesenangan tadi. Dia senangnya misalkan melukis atau menggambar, mungkin Bapak bisa menggunakan metode yang lain. Jadi yang di keluar itu misalnya ada beda olahraga. Nah, dia mau ngikut itu misalnya, bisa. Berarti dia lebih senang di hal yang lain. Berarti anak itu dia tipenya kinestetik. Kinestetik itu dia lebih suka bergerak dibandingkan berpikir dalam kelas. Nah, jangan dibiarkan. Jadi sebenarnya tidak boleh. Jadi Bapak tidak boleh mengizinkan, ya udah karena kamu senang olahraga kamu ikut olahraga. Jadi nggak boleh. Tetap dia harus di kelas ikut pelajaran agama, tapi Bapak berusaha memfasilitasi. Maksudnya kalau dia senangnya bergerak, jadi Bapak cari metode mengajar yang bisa misalkan permainan di dalam, yang bisa ada bergerak tapi masih tetap dalam proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya ceramah. Jadi pahami dulu siswa kita itu butuhnya apa. Jadi tidak boleh kalau misalkan kebebasan kita salah artikan. Kalau dia mau senang olahraga, ya udah lepas saja jam olahraga. Padahal sebenarnya yang harus diperbaiki adalah cara penyampaian materi kita. Bagaimana cara kita membuat anak itu bisa bertahan di kelas dengan metode yang bisa kita gunakan. Kan ibaratnya ketika kita masuk kelas, kelas itu sepenuhnya hak kita. Bahkan kepala sekolah tidak berhak ikut campur dalam kelas selama misalkan 2 jam pelajaran, ya kasarnya seperti itu. Karena memang ya kita dipercayakan di sana. Jadi kita mau membuat seperti apa saja silakan, selagi itu dalam konteksnya proses belajar mengajar. Mau permainan boleh, mau diselipkan dengan misalkan mereka menggambar, kalau misalkan tentang iman kepada Allah, atau mau buat tulisan, buat di kertas karton, nanti kamu lukis-lukis, kamu warnai iman kepada Allah itu apa, kan bisa. Jadi tidak harus dengan catat, di buku catatan kan harus seperti itu. Atau misalkan di buku catatan tentang iman kepada Allah, kamu bawa buku gambar ya, intinya kamu boleh menuangkan apa saja, yang penting di sana ada tentang iman kepada Allah. Apa mau di situ kamu buat gambar bunga, mau kamu buat dalam bentuk bintang, terserah kamu. Itu akan menarik bagi siswa. Jadi terutama metode kita dalam penyampaian dan model pembelajaran yang kita gunakan. Manfaatkan Bapak Ibu, manfaatkan semua yang ada di sekolah kita. Kan kita punya Infokus, punya laptop. Kalau misalkan butuh, mau misalkan sekali-sekali kalau agama, misalkan ada murotal atau mau dengar kajian, nggak apa-apa bawa aja. Misalkan Infokus atau dengarkan pakai speaker kan bisa lewat HP. Jadi sebenarnya kebebasan itu jangan disalahartikan dengan membebaskan siswa melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun bagaimana memberikan kebebasan, tapi kita yang mengupayakan kebebasan itu dengan melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Jadi gitu maksudnya. Nah ini mereka kasus anak kita kebanyakan itu sebenarnya dalam kelas kak ini baru kawan ya. Nah itu yang perlu kita diskusikan. Jadi selama ini kak sudah kita upayakan bagaimana untuk mengatasi. Kadang setelah ini misalnya dulu ada exam, tamat exam timbul lagi ya. Nah, tamat ini timbul lagi ya. Jadi itu yang belum bisa kita atasi. Nah, jadi sebenarnya ini Bapak Ibu ini cara yang paling efektif gitulah ya. Nah, selama Ibu ini kak di sini kak Tahu aja saja. nah ya itu saja gitu. itu saja. Ah itu Ya pokoknya udah satu kali. Bagaimana cara yang efektif lah untuk mengatasi itu. Kadang-kadang cara yang ya sering saya sudah saya praktek itu dengan cara yang baik lah ya, orang yang sapa yang ya yang hormat, tapi nggak ada manfaatnya ya. Kadang-kadang itu
sering kita terjerumus ke tindak yang lebih agresif. Jadi pertanyaan dari Pak itu tadi yang kedua, kalau misalkan ada kasus siswa yang mengganggu teman atau seperti kita ketahui ya bahasanya dalam tanda kutip selalu aja ada satu yang legend setiap angkatan itu turun, taman yang ini ada lagi satu yang ini, taman yang ini ada lagi satu yang ini. Nah tadi itu kan kita udah tahu setiap orang itu kan butuh yang namanya 5 kebutuhan dasar. Kalau misalnya muncul suatu tindakan yang tidak semestinya atau dalam kata lain itu bukan hal yang diterima oleh norma, berarti ada satu hal yang berusaha dipenuhi. Dia nakal itu alasannya apa? Itu harus kita tanya dulu. Jadi jangan langsung, oh dia nakal langsung dihukum, itu tidak akan mempan dan malah akan semakin menjadi-jadi. Nah jadi pahami dulu kebutuhan dasarnya apa. Saya rasa kalau orang BK itu sangat memahami hal yang demikian. Pahami dulu apa yang mereka berusaha penuhi di sini. Kalau memang biasanya apakah dia di rumah itu belum terpenuhi 5 dari kebutuhan dasar, berarti dia berusaha mencari di sini. Nah, bagaimana kita mengupayakan hal tersebut? Nah, kemudian kalau misalnya sudah kita berikan, tapi kalau saya rasa kalau memang udah berusaha kita penuhi, mungkin itu akan bisa meredam sedikit hal yang demikian. Mungkin kalau langsung bilang agak susah, tapi meredam sedikit mungkin bisa karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan kita marahi ya dia akan semakin menjadi-jadi jadinya. Jadi gimana cara kita melakukan pendekatan, sebenarnya apa sih yang dia cari, apa sih yang dia butuhkan yang belum terpenuhi di rumah. Nah kalau udah kita temukan, kemudian berusaha kita penuhi dalam kapasitas kita sebagai guru, saya rasa itu sudah bisa meredam hal yang demikian. Nah kalaupun masih ada, itu yang seperti kita praktekkan tadi, kita bisa melaksanakan penyelesaian masalah dengan praktik segitiga restitusi. Kemudian juga yang paling penting, kolaborasi semua pihak. Tidak bisa Bu Prima saja atau Pak Dito saja yang menyelesaikan hal yang demikian. Tidak bisa BK saja yang menyelesaikan hal yang demikian. Kalau semuanya ada anak yang bermasalah, oh BK tolong dipanggil, nggak bisa selesai seperti itu Pak. Jadi semua guru, makanya memang benar kelas itu jangan dibiarkan kosong dalam rentang pergantian jam. Jadi ketika keluar satu penanggung jawab, ibaratnya masuk mata pelajaran yang lain, itu yang bertanggung jawab berikutnya. Bagaimana dia meredam agar hal-hal yang dulu itu tidak muncul. Nah kemudian masuk ke berikutnya itu lagi guru yang bertanggung jawab. Jangan di sini langsung BK, ini langsung ke BK. Memang BK tahu ilmunya dan lebih tahu dari kita, tapi kolaborasi semua pihak itu juga penting. Percuma juga kalau BK berkeluar-keluar udah manggil orang tua, udah buat pernyataan, tapi di kita malah luas ya percuma. Yang guru mapelnya BK kan juga nggak setiap saat masuk ke kelas. Jadi yang kita guru mapel juga bertanggung jawab minimal kayak gini Bapak Ibu, minimal di kelas kita sendiri aja dulu. Kita nanti lah ngurus di jam ini, minimal kalau udah ada kesadaran di diri kita sendiri bertanggung jawab dengan kelas kita. Kalau setiap orang udah bertanggung jawab dengan kelasnya masing-masing, saya rasa dari pagi sampai siang nggak akan ada yang bermasalah. Karena masing-masing menjalankan perannya sesuai seharusnya. Nah yang bermasalah, yang tadi udah mati-matian nih Pak Kasmin. Oh kamu nggak boleh ini, harus nanti tunggu gurunya. Ya udah, siswa udah aman di dalam ini. Jam pagi 1-2. Masuk guru 3-4 los, nah di sana ada celahnya. Berarti yang pertama, kalau masing-masing dari kita udah bisa minimal mempertahankan 2 jam aja lah. Masing-masing ini 2 jam 1-2, yang guru ke-3-4 bertahan 1 jam 3-4, itu berarti udah aman nanti sampai siang. Karena ada masalah. Kalau misalkan bermasalahnya di 3-4, yang 1-2 udah mati-matian ya percuma juga. Berarti ini ada katakan pentingnya kolaborasi. Karena mau satu orang kita hadapkan ke depan, Bu Prima aja ya kasihan juga. Bu Prima juga banyak yang diurus, bukan urus siswa-siswi kita aja. Kalau misalkan apa-apa, Bu Prima ini bermasalah, wali kelas ini bermasalah. Nah guru yang lain apakah ada yang ngajar di sana? Apakah dia bisa lepas tangan karena dia bukan wali kelas, dia bukan guru BK, dia bukan wakil kesiswaan? Kan nggak seperti itu. Selesaikan dulu di dalam kelas kita, karena kita yang bertanggung jawab pelajaran-pelajaran itu, berarti yang kita yang harus memaksimalkan bagaimana cara kita menjaga kelas itu tetap kondusif. Tadi bisa dengan memberikan hal-hal yang inovatif agar siswa itu tertarik. Saya rasa kalau kita semua bisa bekerja sama secara demikian, ya bisa sedikit terbantulah tugas Bu Prima dan guru BK kita. Kalau apa-apa semuanya ke kesiswaan, apa-apa semuanya ke BK, ke wali kelas, ya wajar aja semuanya. Nggak mau lah jadi wali kelas, pasti ada penolakan karena capek. Harus mengurus semua anak.
bermasalah kita yang panggil, kemudian kita yang bertemu dengan orang tua, kita yang ngisi rapornya nanti. Sedangkan guru yang lain tidak membantu. Jadi itu pentingnya kolaborasi antara semua pihak, karena tidak bisa sesuatu itu kita selesaikan sendiri saja. Mungkin itu saya rasa boleh kita tutup Bapak Ibu. Nah ya, kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa kita diskusikan santai aja, karena mengingat waktu hari ini hari Jumat, Bapak-bapak ada Jumatan. Jadi untuk kegiatan hari ini langsung aja saya ambil alih, saya tutup, dan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Semoga ini ada manfaatnya, bukan hanya sampai di sini saja, dan semoga sebagai pendidik kita benar-benar bisa memberikan tuntunan kepada anak-anak kita agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, seperti tujuan dari pendidikan itu sendiri. Akhir kata saya minta maaf kalau ada salah ucap ataupun salah tindakan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.